Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Hari ini Rabu 2 Februari Rabu 1 Februari ya, maaf ya, 2023, mengawali awal bulan. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi terkini dari XAU. Dari sisi histori kemarin kita coba lihat. Kalau kita amati tadi malam di jam-jam 10 ya, ada news yang cukup berdampak. Kemarin kita tidak membuatkan analisa karena lagi di jalan sehingga tidak bisa membuatkan satu pemetaan ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari kemarin, di hari sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa pergerakan masih berada di area konsolidasi. Ketika ada konsolidasi, ada kemungkinan nanti akan segera break di antara duanya ya. Market akan dibatasi bergerak naik turun di high dan low-nya yang terdekat di sana, yang paling banyak di sini. Sebelum breakout di sana, nanti akan bergerak naik turun ya. Sehingga yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kondisi terkini, bagaimana update harganya. Saat kita mengamati pergerakan seperti ini, yang kita selalu pertimbangkan adalah bagaimana harga-harga terakhir itu terbentuk. Kemudian dampaknya seperti apa, pengaruh enggak dari historinya. Maka ketika terbentuk merah yang cukup panjang, merah ini momentum bearish yang sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan beberapa candle terbaru di sebelah kirinya. Kemudian dari sisi struktur sebelum yang terbentuk, dari strukturnya high dan low-nya menuju ke bawah. Dari sisi high dan low-nya masih menuju ke bawah, itu artinya kecenderungan lebih dominan turun. Kecenderungan akan lebih dominan turun. Ketika sudah dikuatkan oleh merah yang cukup panjang, bahkan mendekati level supportnya, maka perhatian kita tertuju pada seller. Fokus kita ke seller. Hanya trigger kita yang kita bisa lihat nantinya. Apakah breakout di sana atau justru akan memantul kembali dan melewati garis tren yang di atas. Sehingga kita bisa menempatkan satu pending order sell atau kita menunggu breakout di antara ini. Bagaimana ketika tidak tersentuh? Ya, kita bisa memasang dua-duanya. Potensi naik tetap ada, hanya saja lebih condongnya ke bawah. Apalagi di candle terakhir sudah ada momentum bearish yang kuat, sehingga fokus kita ke sell. Dalam kondisi seperti ini tidak ada dasar untuk kita mengambil posisi buy. Tidak ada konfirmasi untuk buy. Ini kalau kita lihat dari histori yang terdekatnya. Kemudian dia break di sana baru lebih kuat ya. Break di sana lebih kuat. Saat dia bergerak mulai kuat ke bawah, beberapa candle sebelumnya sudah mengarahkan ke posisi pelemahan, loss momentum di sana. Kemudian range-nya sudah melewati beberapa candle beberapa hari sebelumnya, maka kita menggunakan yang panjang di sana. Sehingga untuk menempatkan range kita, kemungkinan besar akan bergerak mendekati area ini. Kemungkinan besar mendekati area ini. Meskipun tidak sampai menyentuh, tetapi ketika di akhir pergerakan sudah mulai ada loss momentum, ada penolakan, ada rejeksi, ada konfirmasi hijau yang cukup signifikan, maka disitulah ada peluang untuk berbalik.
Sehingga yang kita buat itu selalu update, selalu mengikuti kondisi terkininya. Lebih aman dari floating yang cukup lama ya. Artinya akan lebih mudah kita mendapatkan peluang yang potensial. Kemudian kita kembali ke running saat ini ya, kembali ke running. Kita kembali ke running, di sebelah atas ada level di sana yang tidak dilewati oleh bullish. Bahkan di area ini adalah area yang cukup berat untuk bergerak ke atas. Buyer mencoba kembali menekan hingga 1930 poin sekian ya. Tetapi mulai ditolak di sini. Mulai ditolak dan mulai bergerak turun. Nah, sekarang untuk menguji ke bawah, untuk menguji seller nanti kita tarik garis support yang dekat ini. Kita tarik dulu garis supportnya, kemudian setelah itu baru kita menarik retracementnya. Pertama kita lihat ya, retracementnya masih cukup jauh di sana di 1916 dan 1913. Di sisi atas sebelum mendekati retracementnya ada wilayah yang cukup penting di sana, di mana di area ini banyak sekali ditolak. Sehingga untuk menguji seller kita uji dulu di 1920. Saat di harga 1920 ini tidak mampu melewati, maka bisa jadi nanti memantul kembali. Bisa jadi akan memantul kembali. Tentu ketika buyer itu jauh lebih kuat atau mulai menguat, kapan buyer itu mulai menguat? Saat dia sudah melewati resistennya. Saat dia melewati resistennya. Nah, kita bisa memanfaatkan peluang buy di sini 1920 ini tentu dengan melihat triggernya, tentu dengan melihat nanti bullish sudah mulai muncul di sana. Ya, ketika ini tidak terbentuk bullish di sana, maka kita lebih baik menunggu hingga dia breakout atau hingga dia menembusnya dan mendekati area koreksinya atau retracementnya. Nah, kemudian di mana kita menempatkan peluang posisi kita? Lebih aman kita menempatkan buy itu sebenarnya di sini ya, di atas. Tetapi kita bisa manfaatkan dari sisi high yang terdekat di sini, kita tarik sedikit di sana. Nah, kita bisa menempatkan buy stop di sana. 1931.72, 1931.72. Di mana kita mentargetkan? Ya, kita mentargetkan mendekati 1935 untuk satu kali transaksi kita targetkan di 1935. Sementara yang sell stopnya ya, yang sellnya kita taruh di mana? Sekali lagi kita bisa menggunakan yang manual, nanti menunggu merah sampai di mana. Ketika dia mendekati 1920 dan mulai berat,
mulai ada penolakan dan tentu sudah terkonfirmasi hijau yang cukup signifikan, kita bisa ambil posisi buy ya, dengan target bahkan bisa kita tempatkan di 1935 ya, di 1935 ini, atau yang paling dekat di 1931. Kalau kita mengambil posisi di sana di 1923 tentu sudah sangat cukup untuk target satu kali transaksi, bahkan untuk target satu hari kita. Kemudian karena ini juga potensi dua-duanya ada, kita juga bisa memanfaatkan ya, posisi peluang buy dan sell-nya ya. Kita bisa menempatkan yang terdekat ya, kita bisa menempatkan yang terdekat dari runningnya. Satu, dia melewati levelnya. Dia melewati levelnya di 1920 sehingga kita entry di 1918. Kita targetkan di 1918 ini di 1913 ya. Kita targetkan di sini. Sell kita targetkan di 1913 ya. Kemudian di sisi bawah sebagai wilayah koreksi kita menempatkan di sini buy limit 1904.20 1904.20 atau 1903 1903.96. Kita lihat dari sisi sebelah kiri. Buy stopnya tadi di 1935 ya, target kita di 1935. Kemudian di sisi atas di sini ada level, kita tempatkan untuk koreksi di 1942 dengan sell limit 1942.22. 1942.22. Targetnya nanti koreksi turun ya. Koreksi itu melihat pergerakan, kalau dia ada tanda-tanda penolakan, ada tanda-tanda loss momentum ya, tentu kita bisa targetkan hingga di 1935 kembali. Karena range-nya kemarin sudah cukup panjang, mungkin di awal-awal ini di satu hari ini akan bergerak datar dulu, tidak terlalu panjang ya. Kita buat perkiraan di sini ya, range-nya kita ambil yang tidak terlalu pendek juga tidak terlalu panjang, sehingga ada kemungkinan sampai di 1903 kemudian bergerak naik. Bergerak naik bisa mendekati 1948. Jadi di sisi atas pun kita bisa menempatkan di sini dengan sell limit dengan sell limit di 1948. Oke, tentu nanti dalam perjalanannya kita selalu monitor, selalu amati, dan selalu kita baca bagaimana karakter candle-candle terakhir itu, kita bandingkan dengan histori yang ada. Nanti akan terbentuk satu pola, nanti akan terbentuk satu rangkaian yang bisa menceritakan ada potensi kemungkinan pergerakan akan kemana. Kalau dia bergerak kuat naik, selalu diawali dengan struktur market yang menuju ke atas atau rangkaian pergerakan pasar yang mulai menguat ya, apakah melewati levelnya, apakah nanti ada momentum di sana, nanti akan terlihat di situ dan kita akan ikuti sehingga tidak ketinggalan
arah sehingga kita tidak kehilangan momentumnya. Kemudian untuk news ya, untuk news nanti malam perlu diingat, perlu diwaspadai. Nanti malam ada berita cukup signifikan, tepatnya jam 2 dini hari hingga jam 2.30 dini hari. Ada pengumuman suku bunga, ada pengumuman tingkat suku bunga, dan itu sangat berpengaruh, sangat signifikan ya. Ada pasti bergerak yang signifikan. Kalau nanti pergerakannya sudah membentuk satu tren, maka di pergerakan berikutnya akan berpotensi ikut tren yang ada. Sebaliknya, ketika hasil dampak dari berita melawan dari tren, ada kemungkinan ketika dia sudah bergerak melawan, kemudian bisa kembali ke tren yang sebelumnya yang lebih kuat. Kalau kita baca dari data yang ada, dari 4,5 menjadi 4,75, selalu lebih besar ya, atau Fed masih akan berusaha menaikkan tingkat suku bunga untuk memperkuat kondisi US dollar. Tentunya kita nanti akan lihat di penghujung candle. Kita akan melihat di candle-candle terakhir, dan kita lihat di menit-menit terakhir jelang news itu dirilis, yakni jam 2 dini hari nanti malam dan jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan kalau kita tidak bisa monitor, punya transaksi, dipastikan clear dulu di awal ya, sebelum nanti terkena dampaknya ya. Mungkin kalau kita hanya menggunakan angka-angka kecil dan kita sudah batasi risikonya, tidak menjadi masalah ya. Tentu saja bagi teman-teman yang tidak bisa monitor, menggunakan lot yang mungkin lebih besar, sangat beresiko di sana. Pastikan sebelum kita meninggalkan MetaTrader kita atau chart kita, posisi kita buat clear dulu ya, biar lebih aman. Kenapa? Walaupun USD berpotensi menguat ya, akan berpotensi turun pun tidak menjamin nanti akan bergerak turun secara signifikan. Bisa jadi bergeraknya turun sebentar, habis itu naiknya jauh lebih kuat. Nah, dari pergerakan yang ada nanti kita amati di candle-candle terakhir, kita amati di menit-menit terakhir jelang berita dirilis. Mudah-mudahan bisa membantu. Kita akan update nanti, dan jangan lupa masih ada berita besar lagi nanti hari Jumat, ada NFP yang tentu sangat juga mempengaruhi dari pergerakan chart candlesticknya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.